Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita kembali bersama untuk mendengarkan suara firman Tuhan di minggu kita pada hari ini, Minggu Prapaskah yang pertama. Kondisi di sekitar kita mungkin hujan, termasuk di tempat di mana kami sedang menyampaikan kebenaran ini. Dan kondisi di berbagai tempat mungkin bahkan ada yang banjir. Mari nanti kita akan doakan semua ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, pada pasal yang pertama ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Kesaksian Paulus dalam penjara sebagai judul perikop Lembaga Kitab Indonesia. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani dan berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang beritakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus yang nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pilihan. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan yang kurus Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Dan dalam keyakinanku tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena apabila aku kembali kepada kamu, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tema kita pada minggu Prapaskah yang pertama ini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, terlebih dahulu saya menyapa saudara kita yang hari ini merasakan kondisi bencana banjir. Saudaraku, tetaplah teguh dan sabar, kuat menghadapi segalanya. Tuhan pasti memberikan pertolongannya. Bagi saudara-saudaraku yang di dalam berbagai macam masalah, masih ada pengharapan bagi saudara. Saudaraku, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Adalah suatu pernyataan dari Rasul Paulus dengan suatu maksud yang menyatakan bahwa bagi dia segalanya adalah Tuhan. Baik hidupnya maupun matinya, semuanya itu diperkenankan untuk mempermuliakan Tuhan. Itulah kerinduan hidupnya.
Sehingga kalaupun dia mati, dia berkata biarlah mati itu yang memuliakan Tuhan. Dan jika dia hidup, biarlah hidup berbuah bagi pekerjaan Tuhan, bagi Tuhan. Di dalam jemaat akhir-akhir ini sering sekali kita mendengarkan istilah ini untuk menunjukkan pasrah atau bahkan sampai kepada arah putus asa. Seolah-olah ketika orang tidak mampu lagi berbuat apa-apa, barulah dia berkata bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, sangat berbeda dengan Rasul Paulus. Dia menyatakan hal itu sebagai suatu komitmen, suatu pernyataan yang tegas bahwa hidup adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup adalah untuk melayani Tuhan. Tidak ada lagi sesuatu yang lebih penting. Bahwa bagi dia, segalanya adalah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika jemaat di Filipi mendengar berita tentang Rasul Paulus yang dipenjarakan, mereka menjadi sangat gelisah hatinya, merasa sangat sedih bahwa Rasul yang mereka sayangi, yang telah memperkenalkan Kristus kepada mereka, ternyata dalam suatu masalah yang sangat pelik, ternyata dalam suatu penderitaan dan kesesakan, sedang berada di penjara Roma. Dan untuk itu Rasul Paulus menulis surat kepada mereka untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ternyata apa yang dialami tidak seharusnya membuat mereka menjadi down. Tidak seharusnya membuat mereka menjadi patah semangat. Bahkan Rasul Paulus tidak menjadi orang yang patah semangat karena persoalan yang dihadapi, tapi justru dia semakin maju di dalam melayani Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan suatu kata-kata penyesalan, bukan pula suatu kata-kata yang menunjukkan pasrah dan tidak mampu berdaya berbuat apa-apa lagi, tetapi suatu pernyataan yang tegas bahwa selama aku hidup, aku harus melayani Tuhan. Selama aku hidup, aku harus memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan, dia tahu bahwa satu masalah apapun tidak pantas membuat dia menjadi lemah. Saudara, di awal bagian yang saya bacakan tadi ayat 12 dikatakan bahwa apa yang dialami oleh dia mengatakan kepada jemaat di Filipi, aku ingin atau dia ingin bahwa orang-orang di Filipi mengetahui bahwa apa yang terjadi padanya adalah untuk kemajuan bagi Injil, yang dalam bahasa aslinya adalah prokop, yang memiliki arti seperti membuka jalan atau membuka lahan yang baru. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, biasanya kata ini dipergunakan dalam sistem keprajuritan. Jika prajurit mau melakukan peperangan atau pertempuran, dia harus membersihkan jalan dulu ke arah sana. Dan ketika jalan sudah dipersiapkan, diteliti dan semua telah berjalan dan disiapkan dengan begitu baik, maka mulailah ada invasi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ternyata apa yang Rasul Paulus alami menurut dia dan dia sampaikan kepada jemaat di Filipi, itu justru membuat jalan pemberitaan Injil lebih maju. Dan dia mengatakan hal itu bahwa ternyata benar bahwa orang-orang yang di istana, mereka boleh mendengar kabar baik. Para pengawal kerajaan, bahkan sampai kepada sipir penjara, mereka yang menahan dia, mereka pada akhirnya mendengar suara Injil dari dirinya. Dan bahkan juga apa yang disampaikan telah tersiar begitu banyak orang dari mulut ke mulut sampai dari mulut para pejabat pemerintah bahwa Rasul Paulus terpenjarakan karena Kristus. Itu satu kemajuan yang sangat luar biasa. Yang tadinya pemerintahan itu seolah-olah berjalan dengan diri sendiri, sekarang begitu banyak yang membicarakan Injil karena apa yang dia alami. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa ternyata tantangan kesulitan tidak harus membuat kita menjadi down. Justru ternyata tantangan itu harus membuat kita lebih kuat dan tidak membuat kita menjadi lemah. Rasul Paulus mengatakan hal itu, bahwa apa yang dia alami adalah untuk kemajuan pemberitaan Injil. Injil semakin ditentang akan semakin berkuasa, semakin akan terlihat kemajuan-kemajuan yang akan terjadi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemajuan terjadi bagi orang-orang yang di istana. Para pengawal mendengarkan Injil. Dan bukan hanya itu, pada akhirnya orang-orang di luar istana pun mendengarkan Injil Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian Rasul Paulus juga menggambarkan kemajuan Injil itu, bahwa lebih maju lagi, bahwa pada akhirnya yang tadinya takut memberitakan Injil, beberapa saudara yang tadinya takut sekarang menjadi tertular keberanian Paulus kepada mereka.
Mereka menjadi semakin berani memberitakan Injil. Dan itu suatu kemajuan yang sangat luar biasa dibandingkan kemajuan yang sebelumnya. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, tidak selamanya masalah membuat kita menjadi down. Tidak selamanya tantangan membuat kita menjadi mundur. Seharusnya semua itu membuat kita menjadi semakin hebat dan semakin maju. Saudara-saudara, itulah yang kita dapat renungkan dari bagian ini. Dan kita tahu sekarang tantangan, kesulitan yang kita hadapi karena pandemi ini begitu hebat. Gereja-gereja begitu banyak yang harus tutup untuk sementara dan tidak beribadah di dalam gereja, tapi beribadah di rumah masing-masing. Pemberitaan-pemberitaan Injil seolah-olah terhambat. Dan itu baru karena pengaruh COVID. Belum lagi karena pengaruh lain sebagainya. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, selama kita tetap teguh di dalam Tuhan, tantangan dan kesulitan tidak akan membuat pemberitaan itu menjadi lemah. Saya melihat ada begitu banyak orang yang membuka rumahnya, dan ketika mereka beribadah kepada Tuhan, tetangganya mendengar dan mereka menjadi percaya. Saya begitu banyak mendengarkan kesaksian bahwa ketika orang-orang beribadah di rumah-rumah, tetangga-tetangga mereka pada akhirnya juga menjadi terikut memuliakan Tuhan dan bahkan juga menjadi percaya kepada Tuhan. Itu sudah sering saya dengarkan pada akhir-akhir ini. Dan ternyata kendala-kendala yang kita alami saat-saat ini justru dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya. Yang terpenting adalah kita harus tetap setia. Yang terpenting adalah bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Yang terpenting kita memiliki komitmen bahwa hidup ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu yang kita renungkan dari bagian ini. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa ketika Rasul Paulus berkata bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, dia memberitakan Injil itu dengan begitu hebat. Tetapi di balik semua itu, bahwa ada juga orang-orang yang hendak mencoba memberatkan dia, dengan mencoba seperti persaingan untuk menjatuhkan dia, dengan cara membungkus persaingan itu dengan seperti black campaign, yaitu suatu kampanye black atau hitam, yang dimana mencoba untuk menjatuhkan Rasul Paulus, dan motivasinya adalah motivasi yang salah untuk memberitakan Injil Tuhan. Tetapi Paulus berkata bahwa tidak masalah bagiku, walaupun ada orang yang memberitakan Injil tidak dengan maksud yang baik, tapi yang terpenting adalah Injil diberitakan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bagaimanapun ketika Injil diberitakan, walaupun bahkan mungkin dengan maksud yang tidak baik, Injil itu akan terus menunjukkan kuasanya. Injil itu akan terus menunjukkan buah-buah yang baik. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya pernah mendengarkan kesaksian bahwa ada orang bertobat ketika mendengarkan justru ketika Injil diolok-olok, ketika Tuhan Yesus diolok-olok, akhirnya dia mencari kebenaran tentang Tuhan Yesus. Pada akhirnya dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jangan menjadi marah ketika kita mendengarkan ada olokan, ada ejekan terhadap kepercayaan Kristen. Dan itu sudah sering terjadi di media-media sosial. Kita mendengarkan olok-olokan kepada Yesus Tuhan. Bahkan sering sekali gambar-gambar yang tidak wajar dan tidak layak, yang sangat menghinakan, diproses sedemikian rupa untuk mengejek kekristenan. Tapi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dengan semua itu kita tidak boleh menjadi marah, menjadi benci. Kita hanya perlu mendoakan orang itu. Dan percayalah, lewat semua pengalaman-pengalaman yang demikian, Tuhan dapat menggunakan semua itu untuk menjadi alatnya, agar nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, Rasul Paulus memakai kata bahwa seolah-olah itu memberatkan beban baginya, dengan berkata, klipsis dalam bahasa aslinya adalah percekcokan, yang oleh seorang filsuf besar Aristoteles pernah menggunakan kata itu sebagai suatu bentuk black campaign, itu untuk kampanye hitam, kampanye negatif untuk menjatuhkan lawan. Tetapi apa yang Paulus katakan pada bagian ini, kalau dia pun dijatuhkan, seandai kata demikian, andai kata ada orang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik untuk membuat Paulus merasa mengalami beban yang berat, tapi yang penting Kristus dipuji, dimuliakan. Yang penting nama Tuhan tetap diberitakan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Rasul Paulus tidak pernah mempersoalkan hal itu. Saudara, namun dari hal ini kita boleh melihat, ternyata ada orang memberitakan Injil dengan motivasi yang salah.
Ada orang yang memberitakan Injil dengan motivasi yang benar, tapi ada juga dengan motivasi yang salah. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia telah menunjukkan hidupnya dengan hati nurani yang murni. Bahkan juga berkata bahwa bagi dia hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Menunjukkan suatu motivasi yang tulus, tapi di pihak lain ada orang-orang dengan motivasi yang salah. Motivasi yang tidak jujur, motivasi yang tidak benar memberitakan Injil Tuhan. Tapi bagi Rasul Paulus berkata, tidak masalah. Yang terpenting adalah Kristus diberitakan. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh benci, kita tidak boleh mendam. Yang penting Kristus tetap diberitakan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, yang ketiga yang kita harus pelajari dari bagian ini adalah ketika Rasul Paulus berkata, karena bagi hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ternyata kehidupan ini haruslah kehidupan yang berbuah, kehidupan yang melayani, kehidupan yang menunjukkan kasih sayang Tuhan. Paulus katakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan bahwa dalam segala hal aku tidak beroleh malu. Bahwa dirinya atau Rasul Paulus menginginkan bahwa hidupnya tidak menjadi merasa malu, tapi hidupnya akan menjadi berkat hidup yang mempermuliakan Tuhan. Dan Kristus dimuliakan melalui hidupnya, bahkan juga oleh kematiannya. Oleh karena itu, dia berkata, kalaupun dia hidup, biarlah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Dan jika harus mati, mati pun yang mempermuliakan Tuhan. Itu berarti bagi dia, Kristus adalah segala-galanya. Kristus adalah segala-galanya bagi Rasul Paulus. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa biarlah kita sama seperti Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam pengertian, biarlah Kristus menjadi segalanya bagi kita. Tidak ada tujuan yang lebih mulia dan lebih penting daripada tujuan memuliakan Kristus dan melayani Kristus Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang lebih penting daripada pekerjaan bersaksi bagi pekerjaan Tuhan, bagi Kristus Tuhan. Tidak ada suatu hal yang lebih penting daripada Kristus Tuhan. Ada rekan saya sering bercanda, pernah menceritakan bahwa ada orang pernah berkata kepadanya bahwa bagi orang itu adalah yang pertama adalah uang, dan yang kedua adalah harta, jabatan, dan lain sebagainya. Dan Kristus adalah nomor yang terakhir. Kemudian saudara terkasih nama Tuhan, telah diselidiki, pada akhir hidupnya orang itu mengalami kehidupan yang sangat tragis. Dan di sisi lain ada orang dengan membuat suatu komitmen bahwa baginya hidup itu adalah untuk Tuhan, segalanya untuk Tuhan. Dan ternyata orang itu menjalani kehidupan yang begitu bahagia dan menyenangkan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mari dengarkanlah firman Tuhan bahwa hiduplah bagi kemuliaan Tuhan. Jangan hidup bagi dunia ini, tapi mari kita hidup untuk Tuhan, untuk menunjukkan kasih sayangnya, kemurahannya bagi dunia ini. Kiranya firman Tuhan telah kita dengar ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih Tuhan yang kami terima pada hari ini, kami boleh mendengar firman Tuhan. Bahwa hidup ini adalah karena kasih Tuhan, dan biarlah hidup ini juga kami arahkan segalanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami bersama-sama seperti dengan Rasul Paulus berkata bahwa bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Bapa, terima kasih mampukan kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini mengalami bencana banjir. Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, dan berikan kecukupan. Jagai kesehatan mereka Bapa. Kami berdoa biarlah segera segalanya boleh teratasi. Daerah-daerah yang masih banjir Tuhan tolong agar segera surut dan tidak lagi ada banjir. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang sakit jamah sembuhkan, bagi mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Bagi mereka-mereka yang susah Engkau Allah memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua, sampai ketemu kembali dalam edisi pelayanan kita selanjutnya.